Cara menggunakan labu ukur. Langkah yang pertama yaitu siapkan larutan atau zat yang akan dibuat atau diencerkan sesuai kebutuhan. Jika membuat larutan dari zat padat, larutkan zat yang sudah ditimbang terlebih dahulu pada gelas kimia hingga larut. Kemudian, masukkan larutan yang akan dibuat atau diencerkan dengan bantuan corong. Jika membuat larutan dari zat cair atau mengencerkan larutan, masukkan cairan sesuai dengan volume perhitungan menggunakan pipet volumetri. Untuk zat yang bersifat eksotermik seperti asam sulfat, asam nitrat, sebelum memasukkan zat ke labu ukur, isi labu ukur dengan sedikit pelarut dengan bantuan corong. Kemudian masukkan cairan yang digunakan sebagai pelarut sampai mendekati garis batas. Gunakan pipet tetes untuk memasukkan pelarut hingga meniskus bawah cairan segaris dengan garis batas labu ukur. Kemudian sumbat labu dengan penutup. Tahan tutup labu ukur dengan jari telunjuk dan dasar labu ukur mengarah ke tubuh. Kocok labu ukur dengan menarik turunkan leher labu ukur sampai larutan homogen. Cara menggunakan pipet tetes. Langkah yang pertama yaitu lepaskan karet penghisap pipet tetes sebelum membersihkan pipet. Kosongkan udara yang ada pada karet penghisap pipet di luar cairan dengan menekan karet pipet. Pegang karet penghisap pada pipet tetes dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Celupkan ujung pipet tetes pada cairan. Kurangi tekanan pada karet penghisap secara perlahan agar cairan masuk ke dalam pipet. Posisi pipet tetes saat memindahkan 45 derajat sampai 90 derajat. Wadah tujuan dekat dari sumber yaitu kurang lebih 20 cm. Untuk memindahkan cairan ke wadah-wadah yang berisi zat yang sama, saat mengeluarkan cairan dari dalam pipet tetes, tempelkan ujung pipet tetes ke dalam dinding wadah agar cairan mengalir melalui dinding wadah. Untuk memindahkan cairan yang berfungsi sebagai reagen atau digunakan kembali untuk memindahkan cairan ke wadah-wadah lainnya yang berisi zat yang berbeda, saat mengeluarkan cairannya, ujung pipet tetes tidak menyentuh wadah zat. Berilah tekanan pada karet penghisap menggunakan ibu jari dan jari telunjuk secara perlahan hingga cairan dalam pipet tetes keluar secara perlahan. Gunakan pipet tetes hanya untuk satu cairan saja. Untuk menghindari kontaminasi zat, maka jauhkan pipet tetes dari zat lain dengan meletakkan di tempat yang bersih atau meletakkannya di tempat wadah cairan. Langkah menggunakan pipet ukur mirip seperti menggunakan pipet volumetri. Namun perbedaannya adalah memipet dengan menggunakan pipet ukur dapat memipet dengan volume tertentu, sedangkan menggunakan pipet volumetri hanya dapat memipet dengan volume yang pasti. Langkah menggunakannya itu hisap sejumlah cairan sesuai kebutuhan. Misalnya ingin memipet cairan sebanyak 3,2 ml. Yang pertama menggunakan pipet ukur MOR tipe 1 untuk dry out. Cara yang pertama yaitu hitung volume dari skala dasar sebanyak 3,2 ml dengan pipet ukur 10 ml. Hisap cairan dari skala dasar, yaitu pada skala 10 ml. Kemudian, hisap cairan sampai skala yang menunjukkan volume sebesar 3,2 ml, yaitu pada skala 6,8 ml. Keluarkan cairan sampai skala 10 ml. Jangan keluarkan cairan di bawah skala 10 ml. Cara yang kedua, yaitu hisap cairan hingga skala 0 yang terletak paling atas. Kemudian, cairan dikeluarkan hingga skala 3,2 ml. Jika mengeluarkan cairan sesuai dengan kapasitas volume pipet, misalnya 10 ml, keluarkan cairan sampai skala 10 ml. Jangan keluarkan sisa cairan di bawah skala 10 ml tersebut. Saat menggunakan pipet ukur serologikal, yang biasanya merupakan tipe 2 dan tipe 3, yang berfungsi untuk blowout. Cara menggunakan pipet ukur serologikal tipe 2 dan tipe 3 sama. Perbedaannya hanya terletak pada letak skala dasar.
Pipet ukur serologikal tipe 2, skala dasarnya terletak di bawah, sedangkan pipet ukur serologikal tipe 3, skala dasarnya berada pada atas. Pada video ini, pipet yang digunakan adalah pipet ukur serologikal tipe 3. Cara yang pertama yaitu hitung volume dari skala dasar sebanyak 3,2 ml dengan pipet ukur 10 ml. Hisap cairan dari skala dasar, yaitu skala 10 ml. Kemudian hisap cairan sampai skala yang menunjukkan volume sebesar 3,2 ml, yaitu pada skala 6,8 ml. Keluarkan cairan sampai tidak ada yang tersisa dalam pipet. Cara yang kedua yaitu hisap cairan hingga skala 0 yang terletak paling atas. Kemudian, cairan dikeluarkan hingga skala 3,2 ml. Jika mengeluarkan cairan sesuai dengan kapasitas volume pipet, misalnya 10 ml, keluarkan cairan sampai tidak ada yang tersisa dalam pipet. Cara menggunakan pipet volumetri. Langkahnya yaitu, yang pertama, masukkan filler atau karet penghisap atau bola hisap ke dalam pangkal pipet dengan hati-hati. Jarak tangan yang memegang pangkal pipet berdekatan dengan pangkal pipet. Masukkan filler secara perlahan dan jangan masukkan pipet terlalu jauh ke dalam filler. Sebelum menghisap cairan, keluarkan terlebih dahulu udara pada filler dengan menekan sekaligus huruf A pada filler dan gelembung hingga gelembung pada filler mengempis. Kemudian pindahkan cairan ke dalam wadah yang bersih. Jangan langsung menghisap cairan dari dalam botol stok murni karena akan mengkontaminasi cairan yang tersisa dalam botol stok murni. Sebelum menggunakan pipet, cek pipet untuk mengetahui bocor atau tidak dengan menyedot sedikit cairan yang akan dihisap. Perhatikan apakah ada kebocoran atau tidak. Satu tangan memegang badan pipet dan tangan lainnya memegang filler. Hisap cairan dengan menggunakan pipet yaitu menekan huruf S pada filler. Posisi pipet saat menghisap cairan tegak lurus. Pastikan posisi ujung pipet pada saat menghisap cairan berada di bawah permukaan cairan. Posisi mata sejajar dengan permukaan cairan pada pipet. Hisap cairan sampai meniskus bawah segaris dengan batas skala pada pipet. Lap bagian luar pipet yang basah dengan menggunakan lap kain atau tisu yang bersih. Jangan sampai menyentuh bagian lubang bawah pipet. Kemudian pindahkan pipet ke wadah yang lain yang akan menampung cairan tersebut. Wadah tujuan dekat dari sumber yaitu kurang lebih 20 cm. Genggam pipet sekaligus filler dengan menggunakan satu tangan, sedangkan tangan lainnya menggenggam wadah zat yang dituju. Tempelkan ujung pipet ke dalam dinding wadah zat. Posisi pipet saat memindahkan 45 derajat sampai 90 derajat. Kemudian keluarkan cairan dengan menekan huruf E pada filler dan biarkan cairan mengalir melalui dinding dalam wadah. Diamkan pipet sesaat hingga tidak ada cairan yang keluar lagi. Biarkan sisa cairan yang ada di ujung pipet. Jangan meniup atau mengeluarkan sedikit cairan yang masih tertinggal di ujung pipet, sebab cairan tersebut sudah masuk dalam kalibrasi pipet. Gunakan pipet hanya untuk satu cairan saja. Untuk menghindari kontaminasi zat, maka jauhkan pipet dari zat lain dan letakkan pada tempat yang bersih. Lepaskan filler sebelum membersihkan pipet kembali. Cara menggunakan tabung reaksi. Saat digunakan untuk mereaksikan zat, langkah yang pertama yaitu cukup masukkan sampel yang akan direaksikan ke dalam tabung reaksi. Saat digunakan untuk pemanasan zat, langkah yang pertama yaitu isi tabung reaksi sekitar sepertiga, kemudian nyalakan pembakar spiritus atau bunsen. Kemudian jepit tabung reaksi pada bagian atas dekat dengan mulut tabung dengan menggunakan penjepit tabung reaksi. Letakkan tabung reaksi di atas pembakar spiritus atau bunsen dan miringkan mulut tabung reaksi sekitar 45 derajat. Arahkan mulut tabung reaksi ke arah tempat yang kosong, yaitu ke arah tanpa praktikan, baik ke arah diri sendiri maupun ke orang lain.
Gerak-gerakkan tabung reaksi mendekat dan menjauh untuk menghindari panas yang terlalu berlebihan. Bila cairan yang berada di dalam tabung reaksi akan memancar keluar tabung, dengan cepat jauhkan dari sumber api. Cara menggunakan tabung U. Saat digunakan dalam praktikum elektrolisis, langkah yang pertama yaitu jepit salah satu sisi tabung U dengan klem serbaguna yang sudah terhubung dengan statif untuk menyangga tabung U. Kemudian masukkan larutan yang akan digunakan. Masukkan juga elektroda yang sudah disambungkan dengan sumber listrik ke dalam masing-masing lubang tabung U. Saat digunakan sebagai wadah untuk jembatan garam, langkah yang pertama yaitu masukkan campuran agar-agar dan garam KCl atau KNO3 ke dalam tabung U. Kemudian biarkan campuran agar-agar dengan larutan garam mengental. Masukkan sedikit tisu pada kedua lubang tabung U. Cara menggunakan tabung Y. Langkahnya yaitu yang pertama, masukkan zat yang akan direaksikan ke dalam salah satu kaki tabung Y. Kemudian masukkan lagi zat lainnya ke dalam kaki tabung Y lainnya. Tutup tabung Y dengan sumbat, kemudian timbang dan catat masanya. Ambil kembali tabung yang sudah ditimbang, kemudian miringkan tabung Y sehingga larutan pada kedua kakinya bercampur. Perhatikan reaksi yang terjadi. Timbang kembali tabung Y yang berisi campuran kedua zat tersebut dan catat masanya.